Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 3. Geger di Kota Raja. Bab 8. Di sebuah ruangan, Lestari terlihat gelisah. Sebentar ia duduk, lalu berdiri, berjalan mondar-mandir, kemudian duduk lagi. Sepiring sarapan dan minuman hangat yang disuguhkan sama sekali tak disentuhnya. Barangkali, semua hidangan itu kini sudah dingin. Saat mendengar pintu diketuk, Lestari bergegas membukanya. "Apa kau sudah dapat kabar?" tanya gadis itu tak sabar. Dia Arimbi yang baru tiba ini menjawab, "Sudah, Puteri. Raden Satria lolos ujian babak pertama. Bisa dibilang, ia mampu mengatasi Senopati Anggar dan Senopati Nara dengan mudah." Hanya saja, kening Lestari sedikit berkerut. Hanya saja apa? Dia Arimbi sedikit ragu. "Katakan, apa yang terjadi?" desak Lestari. Dia Arimbi memelankan suaranya. "Saya melihat Raden Satria mengeluarkan jurus-jurus tapak geni." Lestari terkejut. "Apa? Tapak geni? Bagaimana bisa?" Dia Arimbi mengangguk. Tidak hanya itu, bahkan tingkat penguasaan dan tenaga dalam tinju geledeknya juga luar biasa. Kalau dilihat sekilas, barangkali hampir mendekati mendiang Panembahan Rawesi. Lestari langsung menutup pintu, lalu duduk di kursinya dan buru-buru minum dengan sekali tenggak. Bagaimana ia bisa mengetahui jurus-jurus guru? "Puteri," dia Arimbi kembali berkata, "apa mungkin saat pemuda itu menolong Panembahan Rawesi di hutan tempo hari, ia sempat diajari 1-2 jurus?" Lestari menggeleng. "Tak mungkin. Kalaupun iya, berapa lama latihan yang diperlukan untuk menguasai tinju geledek? Jika sudah mendekati kemampuan guru, maka perlu waktu latihan yang sangat lama, kan?" Dia Arimbi mengangguk. "Benar. Jika bukan karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin saya juga tak akan percaya." "Lalu sekarang bagaimana?" Lestari tak langsung menjawab. Ia malah balik bertanya, "Siapa lawan Satria selanjutnya?" "Badak Roso," jawab dia Arimbi singkat. "Apa? Badak Roso?" Lestari memijit keningnya. "Siapa yang memilih maniak bertarung itu?" Dia Arimbi mengeluarkan sebuah surat dan menyerahkannya kepada Lestari. Setelah membaca surat tersebut, Lestari menarik napas panjang. "Tak kusangka, Paman Cakra langsung yang memilih Badak Roso. Puteri, apa langkahmu selanjutnya?" tanya dia Arimbi sambil menatap atasannya itu lekat-lekat. Lestari menjawab, "Aku harus melihat sendiri duel selanjutnya. Aku harus memastikan beberapa hal di sana." "Jangan, seorang puteri tidak diperkenankan mencampuri urusan militer. Posisimu akan mudah jadi sasaran tembak," cegah dia Arimbi khawatir. Lestari tersenyum, "Memang siapa yang mau ikut campur? Lagi pula, aku punya rencana sendiri. Kau tenang saja." Dia Arimbi hanya menghela napas. Ia sudah lama bergaul dengan Raden Ajeng Lestari. Jika sudah memiliki keputusan, gadis ini tak akan mendengarkan siapapun. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah ikut dalam rencana Lestari, sekaligus guna memastikan keamanannya. Sementara itu, di gerbang kota raja, 3 iring-iringan kereta kuda dihentikan oleh para penjaga. "Mohon tunjukkan surat jalan," perintah seorang penjaga dengan sopan namun tegas. Usianya sekitar 30-an. Badannya tegap dan terlihat kokoh. Sebuah tameng tersampir di punggungnya. Sedangkan di pinggangnya, tersarung sebuah pedang yang panjang. Pria tua yang bertindak sebagai kusir di kereta terdepan segera turun. Dengan sopan, ia menyerahkan selembar surat kepada penjaga tadi. Setelah membacanya, penjaga gerbang kota ini langsung buru-buru mengembalikan surat itu dan berteriak kepada kawan-kawan yang berjaga di atas dinding. "Cepat, buka pintu gerbang." Dengan sigap, para penjaga yang ada di atas menarik katrol. Pintu gerbang yang beratnya mencapai 3.000 kati itu terangkat perlahan.
Penjaga pemeriksa surat segera berlari ke sisi kereta kuda dan membungkuk. Maafkan ketidaksopanan saya, Tuan. Saya hanya menjalankan tugas. Silahkan masuk. Terima kasih. Aku mengerti, sahut satu suara dari dalam kereta. Tak tunggu lama, iring-iringan kereta itu mulai memasuki kota raja dengan aman. Siapa mereka, Kang Risman? Mengapa Kakang jadi tergopoh-gopoh setelah membaca surat jalan mereka? Tanya seorang penjaga yang masih sangat muda. Namanya Biyun. Penjaga yang dipanggil Kang Risman itu menjawab, aku tak tahu Biyun. Hanya saja, surat jalan tadi dilengkapi dengan segel milik Senopati Lembu Geni. Kurasa, kalau bukan kerabat dekat, tak mungkin segel itu ada pada mereka. Ah, lagi-lagi kerabat pejabat tinggi. Kapan ya aku juga bisa menaiki kereta yang bagus seperti itu? Biyun seakan menggerutu pada dirinya sendiri. Hus, jangan bicara sembarangan. Apa kau ingin pensiun dini? Hardik Kang Risman. Biyun langsung menutup mulut karena takut. Senopati Lembu Geni berbeda dengan pejabat tinggi lain. Sayangnya, keadaan beliau saat ini bisa dibilang kurang optimis. Apalagi setelah Panembahan Rawesi mangkat. Apa kau tak melihat bagaimana beliau selalu ditugaskan dalam satuan tempur belakangan ini? Biyun mengangguk, itu supaya Kanjeng Senopati cepat terbunuh, kan? Kang Risman melotot, sudah, jangan bahas ini lagi. Salah bicara, kepala kita bisa melayang. 3 kereta yang masing-masing ditarik 2 ekor kuda itu berjalan menyusuri jalanan ramai di kota raja. Sesekali, Pak Kusir harus sedikit memelankan lajunya agar tak menabrak orang yang ada di kiri dan kanan jalan. Di dalam kereta yang di tengah, seorang gadis cantik berbaju coklat terlihat antusias mengintip dari jendela. Sesekali, senyum lebar mengembang di bibirnya. Kamu ini seperti anak kecil saja, Ning. Ujar seorang wanita parubaya yang duduk di sebelahnya. Gadis cantik yang tak lain adalah Prameswari itu menjawab, Bibi, aku sudah sangat lama tidak ke kota raja. Wajar kalau aku terlihat antusias. Oh, jadi bukan karena mau ketemu dengan pemuda idamanmu itu. Sergah Bilastri meledek. Wajah Prameswari memerah. Ia menghempaskan badan ke sandaran kursi dan memejamkan mata. Tak sadar, tangan kanannya meraba ke dadanya. Di sana, ia menyelipkan surat yang dikirimkan Satria beberapa hari yang lalu. Bagaimana keadaan pemuda mata duitan itu? Batin Prameswari dalam hati. Sekitar 2 pembakaran dupa kemudian, rombongan kereta Prameswari sampai di depan sebuah kediaman yang cukup besar. Pak Kusir segera turun dan membukakan pintu kereta. Dari kereta pertama, turunlah seorang lelaki parubaya, berambut panjang, dengan kumis dan jenggot tipis. Penampilannya sangat mengesankan. Sekejap kemudian, seorang pelayan muda, yang tampaknya sudah lama berdiri di depan kediaman, segera berlari mendekat. Selamat datang, Tuan Danursido. Mari, silahkan masuk. Danursido mengangguk. Ia segera mengikuti sang pelayan. Di belakangnya, sang istri, Prameswari, dan 2 orang laki-laki mengiringi turut masuk ke kediaman. Semuanya diarahkan menuju sebuah ruangan yang cukup besar. Mohon tunggu sebentar Tuan, saya akan segera memanggil Ndoro Arika. Ujar pelayan itu sebelum pamit. Danursido dan rombongannya duduk seraya menikmati teh yang telah disediakan. Tak tunggu lama, sebuah langkah tergopoh-gopoh terdengar. Kemudian, pintu ruangan dibuka dengan tergesa-gesa. Seorang wanita yang tengah hamil besar muncul dengan wajah sumringah. Kakang, kau akhirnya kembali. Ucap wanita hamil yang tak lain adalah dia Arika ini. Danursido berdiri dan mengatupkan tangan, adik, lama tidak bertemu. Kau masih tidak berubah, kecuali perutmu yang sekarang sangat besar, hahaha. Dia Arika mengibaskan tangan dan langsung menuju istri Danursido. Sambil menggenggam kedua tangan wanita itu, dia Arika berkata, kakak ipar, terima kasih sudah mau berkunjung. Perjalananmu pasti melelahkan. Ayo, kita makan dulu.
Abis itu baru ngobrol-ngobrol lagi. Prameswari yang melihat keakraban ini mau tak mau sedikit terbengong. Ia masih belum tahu saat ini berada di mana, dan siapa wanita hamil ini. Melihat wajah bingung Prameswari, dia Arika segera menegur, "Ah, gadis cantik ini pasti Prameswari. Aku sudah sering mendengar tentangmu." Kemudian, raut wajah dia Arika berubah menjadi sendu, "Kau juga sangat mirip dengan ibumu." Prameswari terkejut, sebuah pertanyaan meluncur begitu saja dari mulutnya, "Apakah Bibi mengenal ibu saya?" Kening dia Arika sedikit mengernyit, "Apa kamu tahu siapa aku? Apakah pamanmu tidak menceritakan apapun?" Prameswari menggeleng memasang wajah polos. Melihat ini, dia Arika menoleh pada Danursido yang saat itu tiba-tiba jadi terbatuk-batuk. "Aku tadinya berniat menceritakannya setelah makan malam. Berhubung sudah seperti ini, sebaiknya kau saja yang mengatakan," kata Danursido pada dia Arika seakan lepas tangan. Dia Arika mengerti dan mengajak semuanya untuk duduk. Setelah menengak teh, dia Arika menoleh pada Prameswari dan berkata, "Aku dia Arika, istri Senopati Lembu Geni. Aku tidak hanya kenal dengan ibumu. Bahkan, aku, ibumu dan pamanmu, berasal dari keluarga yang sama. Aku dari keluarga utama dia. Sedangkan paman dan ibumu dari keluarga cabang. Meski demikian, kami tumbuh bersama. Pamanmu tidak hanya lebih tua 7 tahun, tapi dari segi silsilah, dia memang termasuk kakak sepupuku. Bisa dibilang, kami selalu bersama, sampai 20 tahun yang lalu, kami terpaksa berpisah." Dada Prameswari tiba-tiba berdesir, Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu? Dia Arika melirik pada Danursido, seakan meminta agar Danursido yang melanjutkan cerita. Pria parubaya itu mengerti. Ia menarik napas berat dan berkata, "Akibat suatu intrik politik, keluarga dia hampir saja binasa. Saat itu, negara memang sedang gonjang-ganjing. Banyak kekuatan yang saling beradu dan berebut pengaruh. Dengan alasan menyeimbangkan kekuatan dan menghindari perang saudara, keluarga-keluarga besar harus memangkas sayap mereka. Sebagai keluarga yang terkuat, dia akhirnya menjadi yang paling dirugikan. Lebih dari 7 keluarga cabang dia diasingkan. Termasuk aku dan ibumu." Prameswari menghela napas panjang. Dia tak menyangka kalau secara silsilah, ia masih berkerabat dengan pembesar kerajaan. Tiba-tiba, suatu peristiwa terlintas di benak sang gadis. "Paman, apakah orang tuaku wafat karena betulan dibunuh perampok? Atau semua ada kaitannya dengan intrik politik tadi?" Danursido tak langsung menjawab. Ia menengak teh terlebih dahulu, lalu berkata, "Menurut hasil penyelidikanku, itu memang ada kaitannya. Tapi sayangnya, kami tak menemukan petunjuk lebih jauh. Informasi yang kami peroleh terputus di perantara saja. Mengenai siapa yang memerintahkan, ada beberapa dugaan. Tapi tanpa bukti yang cukup, kita bisa terkena hantaman sendiri." Prameswari memijit keningnya sendiri. Informasi yang ia terima hari ini sangat mengejutkan. Sebetulnya, Prameswari sudah memiliki beberapa dugaan tentang status pamannya sejak peristiwa di Desa Curah. Namun tetap saja, ia tak berani membayangkan bahwa mereka berkerabat dengan pejabat utama kerajaan. Dia Arika menggenggam tangan Prameswari, "Kau tenang saja. Yang penting sekarang kita bisa berkumpul lagi. Mengenai masa lalu, kita tak akan melupakannya. Semua akan jadi pelajaran dan pijakan bagi langkah kita ke depan. Kau tak usah khawatir, suamiku dan pamanmu sudah punya banyak rencana." Prameswari menghela napas pendek dan mengangguk. Tak lama kemudian, para pelayan wanita datang menghidangkan makanan. Dia Arika mempersilahkan semua tamunya untuk menikmati suguhan yang disediakan. Sementara itu, di arena ujian militer, Raksaweda sang wasit sudah siap di tengah arena. Di sebelah kiri, Satria terlihat berdiri dengan tegap. Pemuda itu menjadikan pedangnya sebagai tongkat tumpuan di depannya. Sedangkan di sebelah kanan, terlihat 3 sosok pria berbadan tegap dengan busana hitam.
Semuanya memakai cadar yang menutup wajah. Buset, kapan dimulainya babak kedua? Salah satu perwira terlihat sedikit menggerutu pada kawan di sampingnya. Di tangannya terdapat cawan untuk menengak arak. Kawannya yang ada di samping terlihat asyik memakan kuaci. Setelah menoleh sebentar ke arah arena, ia kembali mengambil kuaci sambil berkomentar, "Kau benar, sudah hampir setengah dupa kita melihat orang-orang itu tak melakukan apa-apa." Seorang perwira senior dengan rambut dan jenggot putih yang duduk di depan ikut menimpali, "Jangan-jangan, babak kedua adalah ujian siapa yang paling lama sanggup berdiri." Hahaha. Ucapan konyol ini segera disambut dengan gelak tawa beberapa orang. Untuk sesaat, sebagian kursi menjadi agak gaduh. 3 menteri utama memandang ke arah Raksaweda dengan tatapan gusar. Hal ini membuat sang wasit jadi agak gelisah. Bagaimanapun, ia tak mau disalahkan oleh para petinggi ini. Beruntung, tak lama kemudian, sosok yang ditunggu-tunggu muncul. "Lihat, apakah itu Badak Rosso?" tanya seorang perwira yang bertubuh paling tambun kepada kawannya. Kawannya yang juga perwira namun bertubuh kurus seperti orang kurang gizi menjawab, "Benar. Itu Badak Rosso. Siapa yang memilih orang gila itu?" "Ah, padahal aku berharap pemuda berbaju biru itu dapat mencapai babak ketiga." Seorang perwira muda bernama Caksono berbisik kepada perwira berwajah lancip yang duduk di sebelahnya. Bukannya menjawab, perwira berwajah lancip yang dikenal sebagai Jambal itu malah memegangi kening. Kemudian, ia segera beringsut pergi ke barisan belakang, lalu terlibat dalam debat melawan beberapa pria. Tak lama, Jambal kembali dengan memasang wajah muram. "Ada apa? Mengapa wajahmu muram begitu?" tanya Caksono dengan wajah heran. "Aku tadinya taruhan melawan beberapa orang. Aku bertaruh bahwa pemuda itu akan mencapai babak akhir. Siapa sangka sekarang malah harus melawan Badak Rosso. Saat aku meminta agar taruhan dibatalkan, mereka menolaknya," jawab Jambal dengan nada sedih. Caksono terbelalak, "Buset, kau menjadikan duel resmi militer sebagai taruhan." Jambal buru-buru menutup mulut kawannya ini, "Sialan. Apa kau ingin mencelakaiku dengan bicara sekeras itu?" Pada saat yang sama, di tengah arena, Raksaweda sang wasit melotot lebar-lebar pada Badak Rosso yang datang sambil cengengesan. "Sontoloyo, kenapa kau begitu terlambat?" Raksaweda langsung menyemprot. Badak Rosso menggaruk-garuk kepalanya, "Maafkan aku, Kang. Tadi aku kebelet buang air besar." Raksaweda baru hendak menjawab saat sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Pasti besar sekali ya hajatmu. Sampai begitu lama, hahaha." Suara yang terlontar dengan keras ini didengar oleh semua orang. Akibatnya, hampir semua hadirin tertawa terbahak-bahak. Mendengar ledekan tersebut, wajah Badak Rosso tak berubah. Sambil tersenyum lebar, ia menjawab, "Kakang Soramaja, karena badanmu lebih besar dariku, pasti buang hajatmu juga lebih besar." Hahaha. Kali ini orang-orang balik menertawakan Senopati Soramaja. Pada saat inilah wasit berdeham sekali dan berkata, "Badak Rosso, apakah kau sudah selesai membahas buang hajatmu? Jika sudah, ujian akan segera dimulai." Badak Rosso melambaikan tangan dengan malas, "Ya, aku mengerti." Tak ingin membuang lebih banyak waktu, Raksaweda segera mengangkat tangan kanan, aturannya sama dengan babak pertama. Mulai. Bersamaan dengan itu, gong besar dipukul. Satria entah kenapa merasakan bahaya. Ia meningkatkan kewaspadaannya. Benar saja, bersamaan dengan berakhirnya bunyi gong tadi, sosok Badak Rosso sudah menghilang dari tempatnya. "Kemana dia?" pikir Satria dalam hati. Pemuda berbaju biru itu baru hendak bergerak ke kanan, saat tangannya secara refleks mencabut pedang dan menyabat ke belakang. "Wut! Terang! Ho, ternyata kau lebih cepat dari yang kuduga," ujar Badak Rosso sambil tersenyum. Entah bagaimana, pemuda berbaju hitam itu sudah berada di belakang Satria. Melihat serangan kejutannya berhasil dihadang lawan,
Badak Rosso segera melompat mundur guna menjaga jarak. "Gila, apa kau melihat itu?" tanya seorang penonton sambil menepak meja. "Aku tak tahu apa yang terjadi." Tiba-tiba saja, Badak Rosso menghilang dan tahu-tahu sudah berada di belakang pemuda berbaju biru itu. Timpal seseorang yang lain. Di sisi barat arena, terlihat berdiri satu sosok bertubuh ramping. Pakaiannya berwarna coklat dan kepalanya ditutupi caping bambu yang cukup lebar. Siapa lagi kalau bukan Prameswari? Mata sang gadis agak terbelalak. Rona kecemasan menjalar menghiasi wajah cantiknya. Gila, siapa pemuda berbaju hitam itu? Duel baru dimulai, tapi dia sudah berhasil memaksa Satria untuk langsung mencabut pedang. Bersambung.